Apa kabar pemirsa Trans 7 dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Denny alias Chandra bisa bersama-sama dengan Anda di ILK Indonesia Lawak Club bersama Torabika. Indonesia Lawak Club adalah satu-satunya acara diskusi di televisi yang menghadirkan debat panas namun cerdas, problema rumah tangga hingga masalah negara, mendobrak benteng kemapanan untuk mencapai kebahagiaan. Masalah dikupas dengan rasa dan jiwa namun tetap tidak bermakna. Malam hari ini sebelum saya memperkenalkan para panelis, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih atas kedatangan teman-teman dari UBT Universitas Buka Tutup. Tepuk tangan untuk Anda semuanya. Kita akan membicarakan masalah nikah muda. Panelis-panelis di sini ada yang nikahnya muda, ada yang setuju dan juga ada yang tidak setuju. Nah, saya perkenalan panelis yang pertama. Di depan saya ada Cici Panda. Selamat malam. Cipan. Ini Cipan ini dari mana? Saya dari Bubuk Kuda. Bah? Bubuk Kuda. Bubuk Kuda. Ibu-ibu pendukung nikah muda. Oh, Anda saya mendukung nikah muda. Dan kalau misalnya pemirsa pengen join silakan datang karena tiap Sabtu Minggu kita melaksanakan nonton bareng yaitu film pernikahan dini. Oh, karena memang role idol kami adalah Agnes Monica dan Syahrul Gunawan. Oh. Karena mereka lah kami terinspirasi. Role modelnya role dia model ya? kami. Oke, Cipan, terima kasih. Cici Panda. Langsung ke belakang. Di depan saya ini, di sebelah kiri ada Fitrop. Selamat malam semuanya. Ya. Saya mewakili ikatan benci merit saat usia masih dini. Oh. Disingkat Cimahi. 17 years old. Cimahi. Iya, terima kasih. Ya. Pak, Ya. Fitrop lagi nggak percaya diri. Kenapa? Itu bawa orang Feng Shui. Oh, itu juga. Beliau ini adalah utusan kebetulan yang hadir di sini dari Universitas Beijing ya, Beijing. Dari Universitas Beijing Lonchat ya. Maaf. Universitas Beijing Lonchat. Saya memang agak kurang percaya diri, izinkanlah saya dulu memberikan salam kepada suhu saya. Iya. Oke, terima kasih untuk saudara. Dia belum bisa jawab, Pak. Oh, belum. Totoknya belum saya lepas. Lambaikan tangan. Oke. Oke, di depan saya ada McDani. Halo, selamat malam semuanya. Terima kasih Bang Denny, Mas Denny, Pak Denny, Kang Denny. McDani ini dari mana nih? Saya calon pengantin yang selalu gagal, tapi tidak pernah putus asa. Atau disingkat capcus. Oke, McDani. Di sebelahnya ada Kang Maman, notulen kita. Selamat malam. Dan di sebelah kanan saya ini ada Akbar. Ya. Silakan Bar. Akbar dari mana Bar? Saya dari pria hitam lebih milih nikah muda. Iya. Oke, Akbar. Ya. Di ujung di depan saya ada Calon Tong. Ya, selamat malam, salam lemper. Salam lempar. Anda dari mana, Cak? Di sini mewakili siapa di sini? Orang partai, Pak. Lihat aja jaketnya. Ya kelihatan. tuh. Pak, caleg, Pak. Saya boleh memperkenalkan dia? Anda aja nggak usah nanti. Ya, Saya dari Racun Nikmat. Wis. racun nikmat itu apa? Ya nikmat aja pokoknya ini racun. Pria kaya nggak cuka nikah muda. Jadi racun nikmat. Nah. Pria kaya nggak cuka nikah muda. Nah. Oke, Calon Tong. Dan di belakang saya ada Komeng sebagai komentator. Ya. Selamat malam, Meng. Selamat malam, Pak. Anda setuju dengan nikah muda? Saya meneliti keduanya, Pak. Oh, saya jadi- dari IKIP, Pak. IKIP apa tuh? Institut Keguruan Ilmu Penghulu, Pak. Oh, tukang ngawin-ngawinin ya? Belum tentu nyerain juga bisa. Komentator, ya. Sebelum kita mulai, kita lihat terlebih dahulu. Saya belum, Pak. Siapa tuh ada yang ngomong? Orangnya di mana? Saya belum. Nikah muda. Nikah bukan muda. duda, bukan. Saya perkenalkan, Riko Ceper. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Saya boleh, Pak, kenalin, Pak. Iya, Riko Ceper ya. Alhamdulillah.
Saya dari Serikat Perkumpulan Anak-anak Muda yang juga senang kawin muda maupun kawin tua, dan juga dianjurkan orang tua untuk tidak tergesa-gesa dalam menikah muda, yang mana dianjurkan oleh Departemen Agama, Penghulu dan sekitarnya warga dan Lu yang baca mendukung apaan? masyarakatnya, Pak, gitu ya. Apa singkatannya apa lu? Bacaan apa itu? Karepmu, Pak. Hah? Iya, Singkatannya karepmu ya, udah Karepmu, Pak, karepmu. yaitu dari kumpulan remaja enggak pengen kawin muda. Karepmu. Karepmu. Iya, Ya, gitu. Riko Ceper. Sekarang kita lihat bersama-sama bahasan kita malam hari ini. Dini melihat kamu, tahu cinta belum saatnya. Setiap bulan nafas yang bergesa hanyalah cinta. Pernikahan dini bukan cintanya yang terlarang, hanya waktu saja belum tepat merasakan semua. Pernikahan dini sebaiknya janganlah terjadi, namun putih cinta membuktikan dua insan tak dapat dipisah. Pernikahan dini. Saya tanya dulu kepada yang pro ya tadi Anda Betul, ya. betul. Saya tanya Cici Panda. Ya, sebelumnya terima kasih sudah diberi kesempatan di sini. Kenapa saya mendukung menikah muda? Saya Iya. pribadi dari dulu, dari umur 16 tahun saya udah standby buat dinikahin. Tapi kenapa akhirnya saya baru menikah di umur 27? Ya karena itu. Sayanya udah standby tapi laki-lakinya belum ada yang mau, Berarti, Pak. ya. Akhirnya saya menikah di usia 27. Nah, tapi setelah saya meneliti dan menelaah, apalagi sekarang saya seorang ibu ya, saya Ya. juga punya anak perempuan. Zaman sekarang anak perempuan, anak laki-laki itu kalau pacaran sangat sungguh vulgar. Vulgar Mereka tuh melakukan maksudnya? berbagai macam eksperimen yang harusnya dilakukan oleh orang yang sudah sah menikah. Iya. Nah, daripada kejadian, mendingan kenapa memang kalau mereka sudah ingin menikah atau melakukan hal-hal yang Tidak diinginkan. Betul. hal-hal yang diinginkan dong, Pak. Ya hal-hal yang diinginkan. Melakukan Tidak hal-hal yang diinginkan memang orang tua. diinginkan. Jangan diajak ngobrol mulu, kue tiaw saya jadi nggak datang-datang. Udah saya bilang berkali-kali saya nggak jualan kue tiaw. Tanya sama Ko Ahok sana. Hong, udah kagak lagi, Hong. Kagak bilang. Jangan pesen kue tiaw lagi sama saya. Oh iya. Maaf ya, Ci ya. Ya, maafin kali ini. Pintu belakang tutup, anjingnya gede banget tuh, Ci. Jadi daripada akhirnya menikah buru-buru karena sudah hamil duluan, mendingan memang dari awal dibina, Pak. Ada seorang teman saya mengatakan kalau hati ini bukanlah sebuah bandara, bukanlah sebuah terminal di mana datang silih berganti. Mendingan satu yang singgah tapi Iya. dibina dari muda. Karena menikah usia berapapun itu tidak ada jaminan. Saya punya seorang narasumber yang sangat akurat tapi saya tidak bisa menyebutkan namanya. Saya hanya bisa kasih tahu ciri-cirinya. Inisialnya aja, inisialnya. Saya tidak bisa kasih inisialnya, Pak, maaf. Karena iya, pasti iya. akan Bapak tahu. Dia Oke. menikah di usia yang sangat matang. Iya. Tapi ternyata apa yang terjadi? Saya cuma bisa bilang orang itu pakai jas kombinasi abu-abu dan hitam dan berdasi merah. Dan dia nggak bisa ngomong R. Bapak mesti tanya dia menikah umur berapa. Iya. Tapi apa yang terjadi? Iya. Jadi menurut saya pernikahan muda itu... Ibu, Tidak. Ibu ngatain saya, Bu Cici. Enggak, saya nggak ngatain, saya cuma Enggak, bilang... dia tidak saya mengatakan nggak ngomong. sama sekali. Saya nggak Betul. ngomong. Dia tidak mengatakan sama sekali. Dia menyebut Dia bilang pakai dasi merah bentuk pita, kan nggak mungkin saya bilang ini bangku, Pak. Siapa Iya. lagi saya, Pak? Betul. Tapi saya nggak ngomong loh, Pak. Dia tadi nggak ngomongin. Saya cuma bilang orangnya cadel kalau ngomong R aneh gitu. Tapi saya nggak ngomong nama loh. Pokoknya opini saya gitu, saya setuju. Anda setuju ya? Saya setuju. Kalau gitu saya coba pengen tanya dulu nih sama Riko. Alhamdulillah dianggap, Pak. Anda setuju nggak dengan menikah muda itu? Masalah menikah itu nggak setuju apa yang dikata Cici Panda. Menikah itu bukan masalah mau cepet-cepetan. Iya. Usia muda. Akan tetapi menikah itu masalahnya buat lama-lamaan, Pak. Heh, emang kamu pikir kalau menikah... Bentar. Maksudnya? Gua kayak ini net tuh. Lihat. Ya abis siapa suruh pakai meja kotak-kotak kayak gitu? Ya kita pikir nah. Anak muda sekarang, Pak, nikah muda Iya. juga sangat Tapi beresiko tinggi. kata-kata Anda itu tadi dalam itu. Apa maksudnya? Maksudnya Iya, nikah itu untuk menikah itu kan- lama-lamaan. maksud saya, Pak, nikah itu bukan masalah cepet-cepetan, tapi bagaimana lama-lamaan, Pak. Yang pantas menikah di usia, Pak, jangan usia muda, Cici.
yang kemungkinan tidak selingkuh, tidak tebar pesona, jadi orang rumahan yang baik, saling mengabdi. Menurut saya di usia-usia menikah yang cocok itu pas di usia 70-80 tahun, Pak. Hah? Ya, 60-70 tahun. Itu sangat Itu nggak diapa-apain, itu tiap malam main tarik-tarikan doang tuh. Loh, kemungkinan untuk selingkuh di usia 60-70 tahun kecil, Pak. Betul, betul. Kalau usia 16 tahun, 15 tahun, Iya. misalnya saya menikah dengan usia gini, Iya. kemungkinan main ke mall, ke plaza, Iya. apa tebar pesona, flirting segala macam masih mungkin. Tapi kalau usia 60-70, pengabdiannya saling-saling total, Pak. Ya benar, orang umur kayak gitu nggak mungkin ke mall, paling kejepit di eskalator. Iya. Lu udah duluan ke racunan kali. Ya kalau nikah biasa kan biasanya ada malam pertama, Pak. Kalau 60-70 malam terakhir kayak gini, Pak. Maksudnya mati. Mansur, Pak, Mansur. Bukan tebak lagu. Dan maksud saya di usia segitu akan tercipta yang namanya satu kebahagiaan, Pak. Bapak tahu kebahagiaan itu apa, Pak? Definisinya? Definisi kebahagiaan itu apa? Merek bus Iya. tuh. Ah? Merek bus. Kok merek bus? Bukan. Kalau kebahagiaan itu saya mencatat, Pak, definisinya adalah antara keinginan dan kemampuan itu seimbang, Pak. Itu kata-kata saya itu. Ya kan saya minjem, Pak. Iya, nggak Needs apa-apa. and wants. Ini nih. Nih. Dan lah cocoran. Lu cari materinya susah. Pemirsa jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Dan dengan dia menikah muda, nantinya kalau bayinya lahir, bayinya juga masih bayi. Itulah yang diharapkan. Itu alasan biologis. Pak, Kembali lagi di LK bersama Torabika mengatasi masalah tanpa solusi. Gilirannya saya tanya sama Cak Lontong. Silakan. Apa? Silakan. Menurut Anda nikah muda itu apa? Sesuatu untuk hidup itu melakukannya harus butuh alasan. Anda kenapa ambil meja? Saya mau duduk dengerin Anda. Saya selama ini darah tinggi. Jadi kata dokter saya nggak boleh marah-marah katanya. Jadi saya mencoba untuk tenang. Ini ada self healing. Saya melakukan yoga. Apa sih nikah muda? Nikah muda adalah nikah saat usianya masih muda. Anda sudah mulai bisa mengendalikan diri, Nggak, saya lihat. saya mengendalikan diri itu. Ya. Seseorang melakukan nikah muda pasti ada alasan. Saya punya survei, ada 4 besar nih yang menjadi kesimpulan saya. Alasan seseorang atau pasangan melakukan nikah muda. Itu yang pertama karena efektivitas, kemudian alasan biologis, alasan sosiologis, dan alasan ekonomis. Alasan efektivitas. Nikah muda itu lebih efektif, supaya nanti kalau tua dia nggak perlu nikah. Ya, karena muda sudah nikah. Itu lebih efektif. Ya artinya itu, kenapa alasannya melakukan nikah muda? Karena lebih efektif. Biar nanti tuanya nggak perlu nikah. Karena kan sudah nikah waktu muda. Paham? Masa gitu aja nggak paham sih? Enggak, Anda ini berharap nggak mereka paham di sini semuanya? Saya nggak berharap paham. Saya Iya. Ya tugas- sudah, Anda tidak terlalu berharap. Anda kemukakan saja. Gelas cincau. Lu ngomong aja. Gua udah bilang jangan ngajak yang lain. Ngomong aja didengerin sama orang. Enggak, saya heran. Saya begitu mudahnya merubah bentuk diri saya. Kadang plastik abon lah, gelas cincau lah. Saya nggak masalah disamakan dengan benda, tapi seenggak-enggaknya tetaplah benda jangan berubah-ubah. Saya jadi bingung, saya harus mirip gelas cincau apa ban plastik. Ya, itu bermasalah memang. Tapi kalau begitu, terserah Anda deh, ceret. Ah, kalau gini kan jelas. Jelas apa? Jelas apanya? Ya, itu alasan efektivitas, alasan biologis. Ini terutama untuk kaum perempuan ya, karena kita tahu wanita itu menginjak usia 50 rata-rata ya, itu kan sudah mengalami masa menopause. Iya. Tapi kan yang pause itu mennya. Ah terus?
Ya menopause kan, men. Jadi laki-lakinya yang harus pause juga. Anda sepertinya nggak paham yang saya omongkan. Anda sepertinya tidak memahami apa yang saya bicarakan. Iya juga sih. Iya, saya juga sama. Dengan pertimbangan biologis yang seperti itu, wanita kenapa ada nikah muda? Karena wanita yang masih muda itu biasanya tidak tua. Dan dengan dia menikah muda, nantinya kalau bayinya lahir, bayinya juga masih bayi. Itulah yang diharapkan. Itu alasan biologis. Pak. Lah, kalau saya lihat Pak Denny, kalau saya lihat dari sini Anda bukan seperti Hose LK, tapi seperti keras sakit. Apa itu? Bukan keras sakit, ini kerasukan namanya. Apa ya, keras sakti maksud saya. Oh, keras. Ini baru sampai alasan biologis. Yang ketiga adalah alasan sosiologis. Kenapa menikah muda? Karena ketika kita menikah muda, yang mendampingi pernikahan itu banyak. Karena teman-teman kita masih banyak. Kalau nikahnya tua, keburu teman-teman udah mati, nggak ada yang mendampingi. Ya? Dede, jangan nanya lagi ambulan Mesir, Pak. Udah Bapak tanya yang lain. Ini saya menyampaikan alasan, tapi saya berdiri pada posisi orang yang tidak setuju sebenarnya, tidak suka dengan menikah muda. Anda tuh sebenarnya tidak setuju dengan apa yang Tidak, Anda ini saya ungkapkan. lakukan survei untuk melihat alasannya. Dan alasan ini nanti bisa saya bantah dengan survei saya berikutnya. Survei Anda? Tentang resiko-risiko menikah muda. Oh nanti kalau begitu. Nanti survei itu. Saya tanya sama Fitrop dulu. Silakan Fitrop. Sebetulnya saya mewakili para gadis remaja ya. Iya. Itu sebenarnya ada salah satu penyebab yang paling utama kenapa terjadi. Terima kasih lagu Warming Pie-nya ya, pasti dari suhu ya. Ada satu alasan yang sangat signifikan sekali kenapa banyak remaja-remaja sebaya aku yang memutuskan untuk nikah muda itu karena satu pertanyaan. Apa pertanyaannya? Kapan nyusul? Iya, benar. Tapi justru apapun cobaan yang datang mendera sama aku dan keluarga, gara-gara pertanyaan itu kami sempat dikucilkan, kami sempat diusir keluar kampung. Gara-gara gini, ada tetangga kami yang memang dia terkenal usil. Jadi pada saat kalau misalkan ada anak di kampung itu yang nikah, dia tuh pasti bilang, Anabel, kapan nyusul? Dia selalu bilang gitu. Mama tuh cuma bilang, sabar ya Anabel. Kemudian ada sepupu aku yang tinggalnya masih di kampung yang sama. Dia menikah juga. Dan kebetulan tetangga aku itu dia ada juga. Jadi cateringnya dia nyolek aku lagi. Anabel, kapan nyusul? Papa bilang, Tuhan gak bakal pernah ngasih cobaan yang gak bisa dilalui oleh umatnya nak. Sabar ya kamu. Suatu hari saya cuma mau ngebales perlakuan yang sama. Iya. Tapi saya nggak ngerti kenapa dia nggak terima. Iya, kenapa? Saya bilang, Tante, kapan nyusul? Kenapa? Itu pada saat pemakaman keluarganya. Untung kamu nggak dihajar itu, tahu nggak? Saya mau tanya dong sama Tomingkem ya. Saya translate. Dari Tomingkem ya. Oke, silakan. 我今日太阳好生在啊，风天醒过啦，有个万一个人就卡ko. Pak. Mungkin translate biar dong. gampang Pak. Komen Ya. tolong diartiin sedikit. Di translate aja sedikit. Translate Meng yang dikatakan Pak Denny. Komen kan lama di Taiwan. Alhamdulillah Damang. Malah dijawab alhamdulillah damang ternyata. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Cowok nih Pak ya, Iya. kita tahu nih dewasa atau enggak. Gampang, nggak usah ke psikiater, psikolog nggak usah. Gimana Bawa caranya? ke tukang pangkas rambut Pak. Kita Terus? lihat dari jauh. Kalau Iya. dia bayar 10.000, dewasa dia. Kalau masih anak-anak, 6.000. Kembali lagi di LK bersama Torabika mengatasi masalah tanpa solusi. Saya tanya sama Akbar, setuju nggak yang pernikahan muda itu? Saya ini terus terang kenapa kontra tidak setuju dengan nikah muda. Terus terang saya melakukan nikah muda Pak. Oh, Anda usia berapa waktu menikah itu? 18 Pak. 18? Ya, itu 18 bulan. 18 tahun dong, Meng. Tahun. Oh. Sebenarnya itu bukan karena keinginan saya Pak.
itu karena dorongan orang-orang sekampung, ya kan? Maksudnya Anda, ini saya curiganya Terutama Pak RT sama Pak Hansip yang jadi saksi pada waktu itu. Anda tuh ketangkap maksudnya. Iya Pak, gitu maksud saya. Jadi nikah muda karena bukan dorongan diri sendiri, Kepergok, dorongan betul. orang sekampung Iya, Pak. betul. Akhirnya terpaksalah saya Nikah. Jadi ini pesan buat semuanya yang ada di sini, Iya. bahwa satu hal yang membuat kita nikah muda itu karena pergaulan bebas tadi Pak. Iya. Jadi kita harus tahu Batasan. yang dibicarakan di sini kan pernikahan dini. Iya. Padahal yang jadi masalah sebenarnya adalah perkawinan dini. Iya. Nah, betul. Iya. Saya terangkan mengenai beda nikah dan kawin, Pak. Iya. Ya kan? Saya terangkan beda nikah dan kawin. Nikah itu Nikah itu butuh surat nikah, Pak. Ya kan? Kalau kawin pakai surat kabar pun jadi. Karena apa? Nikah Iya, butuh betul. alasan. Iya. Kalau kawin cuman butuh alas. Iya. Betul. Saya terangkan lagi Pak mengenai perbedaan antara nikah dan kawin Pak. Iya. Nikah itu biasanya mengundang dulu baru mengandung. Nah, Iya. Kalau kawin mengandung dulu baru mengundang. Kebalikannya. Betul kan Pak? Iya. Kebalikannya. Nah sekarang sebenarnya Pak masalah usia itu tidak menjadi masalah. Ada orang yang usia Masalah dong, masa orang menikah tutup usia? Nggak, maksudnya usia nggak jadi masalah Bang Komeng. Justru Ya kan? masalah, kalau tutup usia dia pas mau kawin. Calon tong nggak ada kerjaan. Tolong dipukulin calon tong kalau nggak ada kerjaan. Saya tidak suka yang kekerasan. Maksudnya? Tapi kalau ini boleh deh. Umur itu nggak masalah Pak. Iya. Yang penting apa? Dewasa. Dewasa. Aduh. Kenapa? Dia Pak tangannya nyampe sini Pak. Men, jangan mengada-ada. Orang tangan saya lagi di sini. Ini? Masa sampai ke situ? Kapten Melar kali. Pak pulang aja Pak. Saya, Pak. Belum selesai dia, belum selesai. Kobar, jangan. Jangan ragu-ragu. Coba. Pulang aja. Lanjutkan Bar, iya. Dewasa Pak. Dewasa Umur yang nggak penting. masalah. Orang ada yang sudah umurnya banyak tapi nggak dewasa, masih muda tapi sudah dewasa. Iya. Bagaimana cara mengukur seseorang itu dewasa atau tidak Pak? Dari mana? Gampang Pak. Dari mana itu? Cowok nih Pak ya. Iya. Kita tahu nih dewasa atau enggak. Gampang, nggak usah ke psikiater, psikolog nggak usah. Gimana Bawa caranya? ke tukang pangkas rambut Pak. Kita Terus? lihat dari jauh. Kalau Iya. dia bayar 10.000, dewasa dia. Kalau masih anak-anak, 6.000. Itu. Ini saya seperti ngobrol dengan orang Garut, main pangkas aja lu. Main langsung dicukur aja. Ya, itulah Pak. Bisa aja Pak dorongan orok. Pak Kobar. Sama apa? Akbar, Kobar. Akbar. Nama jangan diganti-ganti dong biar enggak. Lu yang manggilnya salah. Enak aja kan yang ganti sini. Lah iya. Pak Akbar, Ya. ini jadi dipukul nggak nih dia? Enggak usah. Komeng. Enggak jadi. Nggak jadi? Enggak. Emang kejam. Kalau gitu saya ada yang dipukul. Gimana sih? Kamu ini nggak boleh ada kekerasan di sini. Saya coba pengen tanya dulu nih sama Riko. Tadi kan saya tidak setuju Pak dengan kawin muda. Iya. Kemudian juga punya anak juga susah. Coba Pak, punya bayi di saat ibu muda yang masa mudanya banyak terenggut Pak. Karena mesti ngurus keluarga dong. Iya. Anak, suami, ya kan gitu. Apalagi suami orang Pak. Nah, menurut Bapak sendiri saya nanya satu coba Pak. Iya. Gampangan punya anak perempuan, kalau boleh milih, atau anak laki-laki Pak? Gampangan anak perempuan atau anak laki-laki? Iya, kalau Bapak boleh milih, bayinya. Bayinya? Iya. Nggak gampang anak Dan alasannya? perempuan lah. Alasannya? Perempuan tuh lebih mudah aja, seneng aja. Salah Pak. Kenapa? Ibu-ibu sekarang juga pintar, katanya bisa diprogram Pak ya. Iya. Hamil, punya anak. Iya, betul. Ya 2 SD Saya tuh segala di program, semua anak-anak saya di program. Jadinya memang anak laki-laki, anak perempuan. Untuk yang istri yang ini laki-laki, yang istri ini perempuan. Oh. Iya. Banyak Pak ya? Cangkok saya sistemnya. Oh. Ada yang di stack gitu. Betul. Manusia itu lebih susah katanya bukan bayi perempuan Pak. Kenapa? Bayi laki-laki lebih sulit. Karena Kalau bayi perempuan kayak tadi, paling minum asinya paling banter Iya. Pak. Maksimal setahun stop Pak. Bayi perempuan mau udah gede stop. Iya. Kalau bayi laki Pak, kayak bayi laki. asinya nggak pernah stop. Sekarang waktunya bagaimana kalau kita ngopi-ngopi dulu supaya ya. Oke, Susu. Ya, ngopi-ngopi dulu ya. Ya. Dari 100 orang yang saya survei itu 80 menolak. Nikah muda. Menolak saya survei.
bersama Torabika mengatasi masalah tanpa solusi. Fitrop, emang kalau misalnya nikah muda itu akibatnya apa sih? Akibat negatifnya ya, buruknya apa? Sebenarnya kalau aku sih lebih meninjau dari segi ekonominya ya. Ekonomisnya, Karena betul, karena banyak banget kalau misalkan dari teman-teman aku ya, yang sering kali mereka kalau misalkan curhat percekcokan rumah tangga itu akibat hal yang berhubungan dengan ekonomi ya, gitu. Jadi makanya itu sebenarnya nggak bisa sepenuhnya disalahkan ke pihak laki-lakinya, justru malah mungkin kadang-kadang tuh pihak perempuan yang nggak mendengarkan. Jadi gini, jadi buat cewek-cewek ada di rumah, coba perhatiin baik-baik. Kalau misalkan dia nanya, kalau misalkan ceweknya punya nanya, kalau misalkan cowoknya cuma bilang, cuman kamu satu-satunya yang aku punya di muka bumi ini. Itu berarti itu bisa menjadi penyebab percekcokan rumah tangga. Loh kenapa? Karena dia nggak punya apa-apa. Dia cuman punya dia aja cuman ya. punya dia di muka bumi Berarti ini. bermasalah dengan laki-laki Makanya tersebut ya. pilihlah calon suami yang pas-pasan. Pas-pasan tuh gimana? Pas kita mau pergi kehujanan, dia pas dia bawa mobil. Iya, betul. Pas kita perlu rumah untuk berteduh, pas dia punya rumah 4 tingkat. Iya, betul. Pas kita mau jajan, pas kita mau nyalon, pas Iya. dia punya uang untuk kita jajanan, untuk kita nyalon. Pas pengen yang pedas-pedas ada pastel, Pak. Tapi berbeda dengan yang terjadi pada Akbar ya. Nih Mas Kobar ini justru sama juga pas-pasan ya. Pas lagi sakit mau masuk rumah sakit, pas nggak punya duit. Iya. Pas-pasannya aduh susah banget ya. Ya betul lah Pak, apa yang diceritakan Bapak, memang nikah muda itu suka dukanya seperti itu gitu kan Pak. Banyak pertengkaran gitu yang terjadi di antara kita. Karena memang laki-laki dan perempuan beda dari cara berpikirnya kan Pak. Iya. Jadi misalkan laki-laki itu lebih pakai logika, kalau wanita lebih pakai perasaan gitu kan ya. Jadi contohnya misal anak kita kecelakaan gitu. Iya. Wanita mesti langsung nangis kan? Iya, betul. Karena pakai perasaan. Iya. Anak saya. Laki-laki nggak nangis Pak. Cepat berpikir, cepat tanggap, bawa ke rumah sakit. Iya. Baru dia nangis setelah disodorin kwitansi Pak. Duitnya dari mana gitu ya? Iya. Iya, jadi Baru dan nangisnya lebih kenceng daripada ibunya Pak. Karena kena kwitansi itu tadi kan Pak. Iya. Oke. Pak, interupsi Pak. Ya, kenapa? Saya agak kesulitan Pak mempercayai kata-kata yang datang dari saudara Akbar. Kenapa? Karena segala sesuatu yang valid itu hitam di atas putih, bukan putih di atas hitam seperti itu Pak. Kan selalu menghina hitam kan. Padahal di dunia ini semuanya itu hitam yang dibutuhkan. Acara di Trans 7 adanya hitam dulu baru putih. Iya. Ya, hitam diduluin. Iya. Kalau pesawat jatuh yang dicari kota hitam bukan kota putih. Iya. Perjanjian pasti hitam di atas putih. Nggak ada perjanjian putih di atas hitam. Iya. Nggak kelihatan Pak kalau perjanjian hitam di atas, putih di atas hitam. Iya. Semuanya yang dicari hitam Pak. Belum tentu anak kecil nyanyi, Pak. Apaan? Putih-putih melati, nggak ada hitam-hitam melati. Benar. Pak, tolong. Tapi saya setuju Pak. Saya setuju Pak. Kita harus menghargai hitam Pak. Makanya dari kambing hitam ya. Calon tong, ya pukulin Fitrop. Enggak, kenapa sekarang saya jadi tukang pukul? Ini karena Anda menyediakan jasa ketika pertama kali oleh Kobar dikatakan bahwa Anda ini suruh mukul, Anda mau aja. siapa bilang saya nolak? Iya, makanya Anda mau aja. Saya mau tanya ke Anda tadi, apa akibat-akibatnya? Ini, saya melakukan survei yang sebenarnya tidak gampang ya. Karena pernikahan itu pilihan. Ini Anda kenapa seperti itu? Pak Denny. Calon tong. Anda ya ngomong aja. Saya istirahat sejenak. Pak Denny, ini tidak menghargai. Jadi di sini semua kan para pembicara Cara orang-orang menghargai orang itu beda-beda. Kamu percaya nggak di Afrika ada orang yang busalaman dia bisa meludah, itu tandanya dia menghormati. Jadi Anda jangan melihat dari tata cara. Sudahlah. Ini cara saya menghormati dia, saya istirahat begitu. Seolah diskriminasi ketika yang lain bicara kan Pak Calontong ya. Anda berdiri memperhatikan dengan eye contact dengan jelas mata. Tapi ketika dia bicara Anda tidur-tiduran. Pak, kira-kira saya mau mukulin siapa nih? Gak usah.
kita. Sudahlah, kita jauhkan pukul-pukul, kita jauhkan. Iya. Itu kan Bapak sebentar interupsi. Ini kayaknya kalau calon tong ngomong kan bakal lama. Boleh saya berkumpul dengan keluarga saya? Fitri boleh pindah? Saya kasihan dari tadi sebentar. Kayaknya kurang komplit. Saya akan mengakui ya kalau dia sebenarnya adalah anak dari ayah saya. Sini saya. Ini. Apa? Tolong dikirimin hiyo. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Saya nggak tega sayang dari tadi kamu dihina-hina. Tiada tara keluarga. Wah inilah. Mau pulang lah. Hao Xiang, Hao Xiang, Hao Xiang, Hao Xiang. Wah, lagu puasa, lagu puasa nih. Hao Xiang, Hao Xiang. Ini kan kayaknya agak lama ya, apalagi kalau yang hijau-hijau ini udah ngomong biarkanlah saya berkumpul satu keluarga Iya. lah Pak, tolonglah Iya, betul. jangan dipisahkan kayak gini lah Pak. Iya. Song tai wo teng chuo lai dong. Mungki woke, seke, woki, ngok, ngenge, nge. Artinya apa Pak? Artinya Pak? Artinya Iya. apapun yang kita nikmati adalah karena kita berkumpul dengan keluarga. Begitu itu. Oke, Cak. Saya mau dengar apa akibat-akibat negatif kalau misalnya orang menikah muda. Bisa saya mulai, Pak? Hiu ya hiu. Saya suka itu. Iya kan? You ya you gitu kan? Hiu ya hiu. Nggak gitu juga, Silakan. Keles. Ini adalah hal yang sulit ya. Karena yang namanya pernikahan itu adalah pilihan. Pilihan. Jadi kita tidak menyatakan bahwa pendapat kita benar, pendapat orang lain salah, itu tidak bisa berlaku secara general. Karena ada yang setuju, ada yang menolak. Maaf, Ini bentar. hal yang Pak, itu susah. ketok aja, ada yang punya rumah Iya, Pak iya. dalam. Bu. Ini orangnya kosong kayaknya nggak ada. Pak, tolong Pak dihormati dulu Pak calon tong biar. Iya, saya Silakan. dengerin saya. Saya mendengarkan. Saya itu bisa multitasking. Anda percaya? Saya bisa mendengarkan dan saya bisa melihat. Ya iyalah, semuanya juga gitu. Ini Anda mulai terpengaruh saya. Amit-amit kepengaruh Anda. Anda jangan sembarangan loh. Silakan. Dari 100 orang yang saya survei, ini masalah setuju dan menolak nikah muda ya. Iya. Dari 100 orang yang saya survei itu 80 menolak. Nikah muda. Menolak saya survei. Ngapain disebutin 100-nya? Ya karena sampel saya memang 100 orang. 80 Iya. menolak saya survei dan yang 20 setuju untuk tidak saya survei. Sama, dua-duanya tuh menolak sebenarnya. Dan sebenarnya himbauan saya sebagai orang yang sudah makan asam garam kehidupannya, jangan menikah kalau belum cukup umur. Apalagi nggak ada umur. Itu jangan sampai menikah. Karena apa? Resikonya luar biasa. Ini ya, Anda yang berpikiran bahwa ketika Anda menikah muda itu akan lebih enak karena nanti ketika anak-anak Anda dewasa, Anda masih Seumuran terlihat muda, ya, betul. bisa mempersiapkan. Itu adalah hal yang salah. Justru itu akan menyulitkan anak Anda nantinya. Sulit apanya? Di undang-undang pernikahan yang disebutkan tadi perkawinan, itu untuk nikah harus izin orang tua. Orang tua. Nah, ketika anak Anda sudah saatnya menikah dan Anda masih muda, mereka nggak bisa minta izin kepada Anda karena Anda masih muda, belum orang tua. Apa nggak menyusahkan anak? Karena izinnya harus kepada orang tua. Tapi ketika Anda masih muda, oh, betapa sulitnya anak Anda nanti. Ini Ya bukan kan? orang tua nih Pak, kayaknya orang hutan nih Pak. Ini kita harus mikirin anak loh ya. Kalau orang itu ya biar kata 16 tahun kalau dia udah punya anak, orang yang 16 tahun itu jadi orang tua namanya. Nah, kenapa nggak disebut bapak ibu lebih aman? Ya maksudnya orang tua kamu ngerti sendirilah. Ya elah, ada anggap saya ini ya. Gak usah pakai awalan ya elah gitu langsung aja. Karena apa? Yang kita takutkan ketika kita tidak berpikir masak-masak ketika mau menikah, takutnya kita menikah bukan dengan jodoh kita yang sebenarnya. Kalau itu masih nggak masalah karena kita yang merasakan. Efeknya, kalau kita tidak menikah dengan jodoh kita, efeknya apa? Berarti jodoh kita tidak menikah dengan kita. Itu efek yang dihasilkan. Ya berarti kalau jodoh itu dia menikah, itu namanya jodoh. Hanya maksudnya kalau perjalanannya kalau dia nanti cerai berarti jodohnya yang pendek, seperti itu.
Kalau bukan jodoh ya dia nggak menikah dong. Nah, Nih kan Lah apa? Kebiasaan. Lah iya. jadi kalau saat Anda sudah menikah, sudah punya keluarga, apalagi punya anak, dan Anda belum punya kemampuan berpikir yang matang, ini resikonya luar biasa. Karena mohon maaf, kenapa saya menolak pernikahan muda? Iya. Karena dulu saya melakukan ini. Oh, Anda nikah muda? Enggak. Loh, katanya kenapa? Enggak tua waktu saya menikah, masih muda dulu. Iya, maksudnya Anda nikah muda berarti. Iya, maksudnya ya seperti Iya, itu. usia berapa Anda menikah waktu itu? Saya waktu itu usia menikah 27 tahun. 27 tahun ya udah cukup usia lah. Loh, tapi kan sekarang 44, mudaan 27 dong. Gimana sih Anda ini? Saya sekarang 44. Iya, tapi usia 27 itu Anda sudah disebut dewasa pada saat itu. Tidak semua orang pada usia 27 tahun itu dewasa. Tapi usia itu maksudnya secara usia yang usia yang bukan usia secara kamu cara berpandangan, bukan seperti itu. Secara usia Anda 27 itu sudah dinyatakan dewasa. Susah ya saya menjelaskan pada Susahnya Anda. apa? Pak, Bapak senaknya Pak sebagai bawa acara jangan terlalu lembut Pak. Apa kamu turut campur apa? Apa? Tegas dikit Pak. Syukur lo jadi diomelin tuh. Jangan ikut campur. Jangan ikut campur kamu udah. Ini saya masih ada waktu buat nerangkan atau enggak? Boleh. Loh kan udah tahu begitu masih boleh aja. Dia kalau nggak tuntas, ini kita nggak bisa dengar hasilnya secara keseluruhan. Hasil apa lagi Pak? Oh, Kan model begitu kadang-kadang ada hasilnya. Kita harus ngebelain dia itu kenapa? Karena kadang-kadang perjalanannya mungkin buruk, tetapi di akhirnya kita bisa mempelajari. Nggak ada. Ini kalau kata mangga, pohon mangga yang banyak setannya nih Pak, nggak berbuah dia. Dia nggak berbuah, tidak menghasilkan Pak. Lalu, yang negatif lagi apa? Jadi gini, contohnya saya bicara tentang saya sendiri tadi pengalaman. Iya, 27 tahun Anda. Itu rawan pertengkaran. Kenapa? Walaupun kita sudah menahan, ini saya didik anak saya untuk menahan diri karena saya tahu saya masih muda waktu itu kan. Tapi lingkungan kadang-kadang kita tidak bisa menahan. Saya itu dalam kurun waktu 10 tahun, itu pindah rumah ada hampir 10 kali. Loh, karena lingkungan. Kok Anda pindah-pindah bisa? Tetangga-tetangga saya selalu ngajak berantem keluarga saya. Kalau enggak saya, istri saya diajak berantem. Kalau istri saya enggak, anak saya. Kalau enggak, mertua saya. 10 kali sampai saya pindah. Dan yang terakhir, ini saya dapat lingkungan yang alhamdulillah tenang. Tapi kita nggak betah karena sudah 2 bulan nggak ada yang ngajak berantem. Akhirnya pindah lagi. Jadi sebenarnya masalahnya bukan di tetangga Anda, masalahnya ada di dalam diri Anda sendiri. Itu karena apa? Karena apa? Karena menikah terlalu muda. Muda dari mana? 27 tahun. Itu kan menurut Anda sudah matang. Menurut saya? Menurut Anda apa? Matang juga. Iya makanya. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Saya 27 tahun dianggap masih belum dewasa. Anda merasa muda kan? Masih dianggap, Anda bilang childish. Ini kan aneh. Aneh kenapa? Loh aneh, saya dikatain seperti itu kok diem, aneh kan? Kembali lagi di LK bersama Torabika mengatasi masalah tanpa solusi. Saya mau tanya sama Komeng, Anda setuju yang mana? Kawin muda atau kawin di usia yang udah 25, 27 gitu? Kalau saya sih nggak berpihak kemana-mana Pak. Iya. Mau muda, mau tua. Yang penting surat-suratnya udah komplit. Iya kan, pakai surat NA dong. Ah iya dong. Kita pertama kalau mau menikah harus punya KTP. Iya. Kartu tanda pernikahan. Kartu tanda penduduk, KTP. Itu buat Bapak sebagai lurah, camat, bupati dan sebagainya. Iya. Tapi kalau di pihak kita sebagai penghulu itu KTP, kartu tanda pernikahan. Iya. Kartu tanda pernikahan. Setelah itu berlanjut ke STNK Pak. Apalagi STNK? Surat tanda naik ke pelaminan. Kalau sudah mempunyai itu, baru beranjak makin ke BPKB. Oh, ini Anda kawin dengan kendaraan umum ya maksudnya ya? Oke. Riko. Ya. Apa kok? Kalau menurut saya betul. Tadi saya kan tidak sependapat dengan nikah muda Pak.
Memang banyak masyarakat atau public figure yang menikah di usia muda, Pak. Dan contohnya kita tadi melihat ada tayangan ada Tommy Kurniawan. Iya. Walaupun sempat ada Tommy konflik Kurniawan nikah dengan muda. istrinya, kan nikah muda Tommy Kurniawan. Oh iya. Kemudian kita mengetahui ada Angel Karamoy, Rifki Bawel juga. Rifki Bawel dengan Risti Tagor. Betul. Iya. Kemudian juga ada Irwansyah. Irwansyah, betul. Iya. Yasmini, Pak. Hah? Yasmini. Dia nggak muda, usianya udah tua, bentuknya pendek mini. Ama Mucok Baba, udah alot. Sama itu. Casing aja. Betul. Sherin Sungkar dengan Iya. Tengku Wisnu sampai dengan Aca Septirasa, Pak. Iya. Lo Aca belum nikah? Sudah, Pak. Saya suaminya, Pak. Harapan maksudnya. Bawa nikah agama yang namanya nikah sirik, Pak. Kamu nikah sama Acak? Iya. Acak dulu, uka lo lihat gimana. Maksud saya nggak cuma wanita yang dirugikan, Pak. Ya. Prianya juga kalau nikah muda itu banyak masa-masa dia berkaryanya banyak yang hilang, Pak. Apalagi saya sebagai anak dari orang kaya, Pak ya. Saya biasa tiap bulan seminggu, ya sebulan 3 kali saya mesti ke Ibiza, Pak. Saya mesti meluaskan networking saya. Bill Gates ataupun Donald Trump. Masa saya hilang untuk berkarya, Pak. Iya. Sore-sore aja dia, Pak, sama keluarga jalan-jalan ke Sutet yang paling ujung. Ya nggak, artinya bahwa dalam catatan saya di sini sehingga kehilangan masa muda nanti jalan sedikit sama teman cewek dibilang selingkuh, jalan sama serba salah, artinya tidak maksimal saya dalam berkarya mengeksplor diri, Pak. Jadi papa saya akan marah nantinya kalau saya tidak bisa mengikuti, ya minimal masuk 50 orang terkaya versi majalah Forbes gitu, Pak. Apa? Majalah apa? Forbes tulisannya, Pak. Iya. Iya, dibacanya begitu. Jadi Iya. saya sangat menentang untuk pernikahan muda, apalagi dengan didasari Berarti nekat. Anda tidak setuju ya? Tidak setuju, Pak. Kalau Cici Panda sendiri apa yang bisa dijadikan share untuk yang lain nih? Baik, Anda kan nikah saya muda? akan menjawab dengan singkat Iya, karena silakan. saya lagi menikmati momen kebersamaan kami. Iya, Baru betul, kali ini betul. saya di LK berasa kayak di rumah kalau nengok Iya. kanan. Iya. Jadi gini, saya meminjam kata-kata Cah Lontong, jangan terjebak fisik. Orang dari tadi bilang jangan nikah muda, jangan nikah muda. Sebenarnya tuh tua atau muda itu kan kita lihat bukan dari usia fisik tapi dari usia psikologis. Ini saya Itu kali ini yang agak saya tadi- serius. Ini yang saya kali tuh ini usia psikologis. usia maksud saya tuh psikologis. tadi, Jadi iya. seperti tadi Calontong, kenapa 27 dia tidak merasa muda, Iya. dia tidak merasa tua karena kelakuannya mungkin childish Iya. gitu. Jadi saya sebagai orang tua, kalau bisa memang saya memang ingin menikah, anak saya menikah di usia yang katanya pantasnya itu yaitu 25 ke atas. Iya. Tapi tolong diberi pengertian. Jadi jangan diwanti-wanti, kamu jangan menikah muda, Betul. bikin malu. Akhirnya si anak ini terjebak dengan pola pikir, oh saya nggak boleh nikah muda nih, saya nggak boleh nikah. Jadi kalau ngapa-ngapain sama pacar, pokoknya jangan sampai hamil, jangan sampai ketahuan, itu. biar saya nggak menikah muda. Nah, gitu. Jadi yang harus dilakukan di sini adalah berikan pengertian. Iya. Jadi usia itu bukanlah sebuah tolak ukur. Tapi bagaimana sebagai orang tua kita memberi pengertian. Kenapa sih kita nggak kasih nikah muda? Karena nikah itu blah and the blah and the blay and the bro. Iya. Gitu. Cuman kalau dalam bahasa kami yang Tionghoa and the ching and the tong and the tong gitu Iya. kan ya. Jadi intinya. Itu bahasa salon, and the ching and the tong. Terus Jadi intinya adalah tolong jangan terjebak fisik. Nikah muda atau tua bukan dari tolak ukur usia fisik tapi dari usia psikologis. Jadi Betul. kalau memang si anak secara psikologis Ya, sudah bentar, matang, Pak. silahkan. Ya, silakan Calontong. Saya belum menyampaikan pendapat, cuma saya agak aneh aja mendengar tadi. Anda mengatakan ketika saya 27 tahun Iya. dianggap masih Anda belum dewasa. merasa muda kan? Masih dianggap, Anda bilang childish. Ini kan aneh. Aneh kenapa? Loh, aneh saya dikatain seperti itu kok diem, aneh kan? Ya terserah Anda dong. Makanya. Ya nggak apa-apa, Anda diam aja, lebih bagus itu. Tapi saya akan statement ya. Iya. Kita harus belajar dari Korea Utara. Kenapa saya harus Anda belajar dari jarang Korea Utara? tahu tentang sesuatu di Korea Utara. Tapi di catatan saya, di Korea Utara itu tidak ada yang menikah usia muda. Warga negara Indonesia loh ya. Ini hebat. Iya, iya. Kenapa di negara kita malah banyak WNI warga negara Indonesia yang menikah muda? Padahal warga negara Indonesia yang di Korea Utara nggak ada yang menikah muda. Ini buat pelajaran. Warga negara Korea Utara juga nggak ada yang nikah muda di Indonesia. Saya nggak meneliti itu, saya nggak tahu. Kalau mungkin Anda tahu silakan disampaikan. Iya, iya, tidak penting. Ya. Tapi yang lebih penting dari itu sebenarnya saya bilang tadi, ini adalah pilihan. Tapi yang terlebih penting adalah tentang perencanaan. Ya kan? Iya, Karena betul. kalau ada perencanaan otomatis ada planning.
Terus saya yang terakhir ya. Yang terakhir apa? Di negara kita ini ada yang namanya BKKBN. Itu yang mungkin mau saya anak bicarakan. muda kita sekarang sudah jarang mendengar itu. Itu yang lagunya jelas pentingnya perencanaan supaya apa yang dilakukan nanti kelahiran anak itu tepat pada waktunya. Semua serba sesuai dengan perencanaan. Ada lagunya. Jangan kawin cepat-cepat, jangan lahir saat rapat. Nah. Lu ngapain juga ngelahirin lagi rapat? Lah itu lagunya? Bukan itu. Jangan nikah benar cepat-cepat. Jangan punya anak rapat-rapat. Maksudnya. Oh, bukan saat rapat ya? Boleh, Pak? Ya, silakan. Jangan jadikan pernikahan ini karena tuntutan orang tua. Karena ingat, waktu orang tua kita nikah, pernah kita tuntut untuk mereka nikah? Enggak pernah. Ya belum lahir Pak situ Iya, Pak. itu. Ya makanya. Jadi intinya adalah, jadikanlah pernikahan ini karena tuntutan cinta. Iya, oke. Notulen, waktunya sekarang. Silakan. Ini tadi kita bicara tentang pernikahan dini. Kita tidak pro dan kontra ternyata poinnya. Tapi menikah itu kan berkah. Dan berkah itu katanya kalau mendatangkan kebaikan dan keselamatan. Data BKKBN menyatakan 41,9% penduduk Indonesia menikah di usia 15 sampai 19. 4,8% di umur 10 sampai 14 tahun udah menikah. Akibatnya apa? Berhubungan langsung dengan AKI, angka kematian ibu. 2007 ada 228 orang per 100.000 kelahiran yang ibunya meninggal karena menikah muda, karena melahirkan muda. 2012 naik malah. 359 ibu meninggal di antara 100.000 kelahiran. Dan 50% pernikahan muda berakhir di meja perceraian, di persidangan. Saya teringat puisinya siapa? Joko Tingkir, Pak. Joko Anwar? Bukan. Sapardi Djoko Damono. Di dalam setiap buku undangan ada kalimat-kalimat dia yang bagus tentang cinta. Dia mengatakan, aku mencintaimu, itu sebabnya aku takkan pernah selesai mendoakan keselamatanmu. Jadi kalau mau menikah, bukan untuk meningkatkan angka kematian ibu, tapi untuk meningkatkan angka keselamatan ibu. Karena mencintai itu kata kerja, dicintai itu kata sifat, tetapi cinta itu bukan kata benda, tetapi kata hati. Dan hati tidak pernah membunuh dan menyakiti. Pak, sedikit nambahin, saya sedikit membaca. Lah, inilah. Ini apa? Pak, Nambahin data apa? kematian ibu yang dibilang Pak Maman, Iya. saya sedikit menolak Pak. Itu data tidak solid Pak ya. Artinya tidak, saya nggak tahu benar atau enggak. Iya. 2012 kematian ibu, dia bilang tidak ada penambahan, Iya. tapi tidak signifikan. Sangat tinggi Pak. Tahun 2012 bahkan ke-13 dari catatan BKKBN, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, kematian ibu bahkan mencapai sekitar 27.000 orang Pak per tahun. Ini 359 per 100.000 kelahiran. Ada peningkatan Pak. Ya itu Tahu angka. sebabnya kenapa? Ada peningkatan sangat Dia tinggi. tidak mengerti perhitungan secara diperbandingkan. Jadi dia Iya Pak, taunya hanya itu ada peningkatan sangat betul. tinggi sampai Saya bisa 300.000 mengerti. kematian ibu. Ya. Ini nggak main-main. Bapak tahu kenapa itu ibu meninggal? Karena apa? Bukan kelahiran Pak. Karena apa? Memang sudah saatnya Allah mencabut nyawanya. Ajal dan takdir Pak. Jadi itu saja saya melengkapi. Jangan lupakan pengaruh atau peran dari Tuhan. Betul sekali, Rico Ceper. Iya, luar biasa. Pada prinsipnya adalah saya yakin semua orang yang sudah dewasa sebenarnya kalau mau menikah memang dia harus mempersiapkan. Kenapa kita harus menikah di usia yang sangat matang? Karena kita ingin generasi yang akan datang adalah generasi yang memang sudah siap dan tentu saja adalah berkualitas. Kita akan jumpa lagi di LK yang akan datang. Sampai jumpa. Gini aja deh, DP aja dulu ya. Gue terpukau sekarang dulu deh. Nanti gue cicil terpukaunya di sana ya. Oke? Jadi Nggak bisa gitu dong. Kenapa di Jawa kebakaran hutan relatif kecil? karena hutannya nggak ada juga. Salah kalau Anda menganggap hutan di Jawa nggak ada. Masih ada. Tapi kenapa risiko kebakarannya lebih kecil? Kenapa? Karena di Sumatera dan Kalimantan lebih besar. Wah, wah, wah.